Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Kalau kami anak-anak-Mu ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih dan pemeliharaan-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan, kami datang memuji-muji Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih juga Engkau telah tibakan hamba-Mu di tempat pagi hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ambil bagian di dalam nama ini, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, ikhlaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami udah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Om Lubi buat doa pembukanya. Sebelum duduk mungkin boleh salam dulu satu sama lain. Setelah itu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita udah dibimbing selama seminggu ini dapat berkumpul kembali atas kita berkumpul bisa memuji lagi. Sekarang kita mau angkat lagu pujian, bersyukurlah. Dengan
untuk memuji Tuhan lagi, saudara-saudara. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah. Tetap berdiri karena kita mau nyanyi lagi lagu pujian Sukacita Surga. Dapat rasa
kuatku. Karena hanya Tuhan kekuatan dalam hidup kita. Hanya kau milikku di surga.
Terkasih, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang dikenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah memuji-muji-Mu Tuhan, agar menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang tibalah saatnya kami akan menerima firman-Mu yang terbaik pada minggu ini, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu yang Kamu percayakan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, untuk menjadi pelita, jalan, penerangan dalam jalan kami dalam 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Alfred untuk doanya. Sekarang untuk selanjutnya firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Edi Budiawan. Saya persilakan. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Melani Awandatu, dan berterima kasih juga kepada Wakil Gembala, Bapak Luki, yang pada minggu hari ini, tepat pada hari Pentakosta, saya diberi kesempatan, kepercayaan untuk melayani jemaat dengan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, kita bulan berjalan, jemaat sudah dengar khotbah dengan tema dipimpin oleh Roh. Minggu ini kita belajar tentang pimpinan itu atau roh itu. Bagaimana sehingga dia harus ada datang ke bumi ini. Kita buka langsung Kisah pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4, saya rasa baiknya kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini secara khusus ya, umat Kristen yang mengerti mau merayakan, memperingati hari Pentakosta. Hari kedatangan oknum ketiga dari Trinitas Allah. Saudara akan bertanya, siapa sih sebenarnya Roh Kudus itu? Tadi saya sudah katakan, Roh Kudus itu adalah oknum ketiga dari Trinitas Allah. Trinitas kita bedakan dengan Tritunggal. Sebab kita Pantekosta lebih memahami dan menganut Trinitas. Trinitas itu artinya 3 tapi 1. Kalau Tritunggal itu artinya 3 menjadi 1 atau 3 dalam 1. Maksudnya contoh, waktu kita minum kopi susu, itu kopi susu ada 3 bagian ya. Ada kopinya dari pohon kopi, susunya dari kerbau, lembu, sapi, dan gula itu dari pohon tebu. 3 berbeda, tapi akhirnya dipersatukan menjadi kopi susu. 3 dipersatukan. Maka Allah kita bukan demikian. Bapa dari Sumatera, anak dari Kalimantan, dan Roh Kudus dari Irih. Tidak. Tetapi Allah kita itu Trinitas 3 tapi 1. Yang saudara lihat saya ini ada 3 apa 1?
3 apa 1? Benar, tapi sesungguhnya 3. Ada roh, ada apa? Jiwa, yang dalam tubuh yang suka bikin aneh-aneh apa itu? Kedagingan, daging, sifat. Itu ada 3. Dan kalau kita mau lihat, kita sebenarnya pusing. Karena apa? 3 ini tidak pernah nyatu. Daging mau kedagingan, mau begini. Jiwa maunya apa? Wah, ini lebih parah. Saya percaya badan Anda ada di sini, tapi jiwa Anda sudah gentayangan keluar. Amin. Ada nggak saat ini jiwanya sedang gentayangan? Ya, pasti ada. Dan jiwa ini paling susah diatur. Kita punya jiwa, saya katakan jujur. Jiwa Anda, kalau Anda berlutut berdoa, dia keluar ada pamit nggak? Pamit nggak? Kurang ajar dia. Pergi aja dia keluar, nggak pamit. Sudah amin dia pulang nggak? Ada kalanya sudah amin dia nggak balik-balik. Maka seringkali orang yang disebut sakit jiwa, jiwanya pulang, mau balik lupa alamatnya. Maka orang itu sudah tidak ada jiwanya. Jadi senang dia ketawa sendiri. Ada lihat semut lewat. Enak jadi orang. Nah, roh kita maunya ke Allah. Jiwa kita gentayangan. Daging kita mau duniawi. Maka kita itu satu tapi kacau. Amin. Kalau Allah itu satu ya satu dalam segala hal. Kalau Bapak bilang ayo kita jadikan manusia. Ya anak roh ikut. Sifatnya Bapak disebut Allah yang Maha Kudus. Anaknya disebut anak yang kudus. Rohnya disebut apa? Rohnya disebut apa? Kudus. Roh. Maka 3 itu sama. Kalau kita, nah nanti pimpinan Roh Kudus itulah yang akan membuat roh kepada Allah, jiwa juga kepada Allah, dan daging ini menjadi tubuh kita menjadi tempat kediaman Allah, satu pimpinan roh. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta itu hari kedua, hari raya besar kedua bagi umat Israel tempo dulu. Hari raya pertama adalah Paskah yang sudah kita lewati 50 hari yang lalu. Sekarang hari raya kedua Pentakosta. Hari raya ketiga apa? Nah, kalender nggak ada, di otak pun tidak. Nah, hari raya ketiga itu adalah Pondok Daun. Dan semua hari raya ini bukan hanya diperingati, dirayakan, tetapi harus dialami. Sebab gereja sempurna harus mengalami pertama hari raya Paskah. 7, karena dirayakan selama 7 hari. Angka 7, gereja sempurna ditandai dengan angka 7. 7 pertama yaitu pengalaman Paskah. Setelah Paskah waktu zaman Israel dirayakan hari raya roti tidak beragi 7 hari. Semua ragi, kita sudah ada tema dulu tentang ragi, hal-hal yang membusukkan. Sesudah Paskah maka ada hari raya roti tidak beragi 7 hari. Artinya selama 7 hari itu segala sifat ragi yang ada di dalam harus dikeluarkan. Kedua, ragi-ragi yang dari luar jangan dikasih masuk lagi. Ketiga, jangan lihat-lihat ragi yang busuk. Nah, orang Kristen bertobat yang benar, dia akan sampai kepada angka 7 pertama, 7 angka sempurna. Terima Yesus dengan 7 pertama ini, bagus. Sesudah 7 pertama, 7 hari, Pentakosta ini adalah minggu ke-7. Minggu ke-7. Dan pada hari ke-50 Roh Kudus ini datang. Dan kita lihat karya Roh Kudus untuk gereja luar biasa. Nah nanti dalam pelajaran-pelajaran hari-hari raya, maka dengan hadirnya Roh Kudus, dia akan membawa orang percaya bisa sampai kepada hari raya Pondok Daun. Bulan ke-7. Artinya
Di dalam Hari Raya Pondok Daun, ada penuaian secara menyeluruh. Hasil-hasil panen dituai secara menyeluruh. Artinya apa? Waktu kita sudah mengalami 7 kedua Pantekosta Roh Kudus, Dia akan mengadakan hujan awal supaya tanah hati kita itu bisa ditanami firman Tuhan. Tanah digembur. Dan waktu firman Tuhan bertumbuh ketemu tantangan, Dia akan mendatangkan hujan akhir. Yaitu supaya tumbuh-tumbuhan benih firman Tuhan tetap tumbuh dan menghasilkan buah sampai ada panen raya. Artinya semua bagian firman Tuhan itu sudah kita hasilkan pada bulan ke-7. Nah itu baru ada sukacita besar. Nah kita sekarang baru 7 kedua. Maka saya katakan hari raya bukan hanya diperingati, bukan hanya dirayakan, tetapi dialami. Orang Kristen yang benar, alamilah 7 pertama Paskah, alamilah 7 kedua Pentakosta, dan alamilah 7 ketiga adalah Pondok Daun. Nah kita lanjut. Hari ini kita memperingati datangnya Roh Kudus ke dalam dunia. Siapa sebenarnya Roh Kudus? Tadi saya sudah singgung. Dia adalah oknum ketiga dari Trinitas Allah. Dan Roh Kudus itu juga disebut sebagai Roh Tuhan. Roh Tuhan. Waktu Yesus ke Nazaret, dia buka itu kitab gulungan lalu dia baca. Roh Tuhan ada padaku. Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik. Nah itu Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang baik yang dia lakukan. Berikut selain dia disebut sebagai Roh Tuhan, Roh Kudus itu adalah kekuatan Allah dan kuasa Allah. Ini dahsyat. Roh Kudus itu adalah kekuatan Allah dan kuasa Allah. Dan kalau dia sudah datang ke dalam dunia kepada orang-orang percaya, dia disebut sebagai Parakletos. Parakletos artinya pribadi Allah oknum Roh Kudus yang selalu ada di samping kita untuk memimpin, untuk menolong supaya kita bisa mengalami perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan firman Tuhan. Dan yang bagian berikut bagi orang Israel menyebutkan Roh Kudus itu sebagai Ruach HaKodesh. HaKodesh yang artinya angin. Nah ini yang kita ingin belajar ya. Yesus datang ke dalam dunia dalam bentuk apa? Yesus datang ke dalam dunia dalam bentuk apa? Hunge. Di mana itu? Di kandang dong. Tidurnya hanya palungan. Itulah Yesus yang datang hanya dengan apa? Hunge. Tunggu 30 tahun baru Yesus bisa bekerja. Roh Kudus datang. Kita baca tadi. Kembali coba lihat. Kisah pasal 2 ayat 1. Kisah 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, karena dulu Pentakosta juga sudah dirayakan, maka orang-orang Israel kumpul di Yerusalem semua pada hari Pentakosta itu untuk merayakan Pentakosta. Berkumpul di satu tempat, ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dikatakan tiba-tiba atau dikatakan juga sekonyong-konyong. Turunlah dari langit. Yesus sudah bilang kalau aku pergi, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yaitu Roh Kudus. Dan sekarang Roh Kudus itu datang ke bumi. Seperti apakah Dia datang? Ayat 2 ini mengatakan
tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Roh Kudus datang itu secara tiba-tiba. Tempatnya di mana? Di kamar loteng tempat murid-muridnya sedang menunggu. Dan seperti apa? Kata dari langit, kata langit di dalam Alkitab ini dipakai kata Ouranos, yang artinya turun dari surga. Suatu bunyi atau suatu bunyi deru, kata bunyi di sini dipakai kata ekos, yang artinya seperti tiruan bunyi angin. Jadi Roh Kudus itu datang aneh ya. Dia tidak datang seperti Yesus, bentuknya baik. Tapi dia datang dalam bentuk seperti tiupan angin keras. Bunyi angin keras. Saudara yang bisa ikuti bagaimana badai-badai yang melanda negara Amerika. Itu bunyi angin, bangunan, rata tanah semua dia buat. Sangat menyeramkan kedengaran bunyi itu. Cuma beda. Angin dia punya kekuatan. Sangat dahsyat. Tidak kelihatan itu angin. Tapi kerjanya itu sangat nyata. Cuma beda, kalau angin yang melanda bumi itu angin yang merusak. Yang mendatangkan bencana, yang mendatangkan kerugian. Tetapi Roh Kudus dia datang sebagai angin, dia datang dengan kekuatan yang sangat besar. Dia tidak kelihatan, tapi kerjanya itu sangat nyata. Pada waktu dia datang pertama kali seperti angin, langsung dia menunjukkan betapa hebat dia itu. Murid-murid di kamar loteng yang sedang menunggu. Lalu dikatakan mereka dipenuhkan. Diberikan kuasa. Seorang Petrus hanya seorang nelayan. Tidak pernah sekolah Alkitab. Tidak pernah punya sarjana. Tapi hanya dengan datangnya Roh Kudus ke dalam hidupnya. Dia menjadi pengkhotbah yang sangat dahsyat. Satu kali khotbah bisa 3.000 orang bertobat. Yang membuat 3.000 orang bertobat ini apa? Siapa? Karena pada waktu dia berkhotbah itu, Roh Kudus itu sudah bekerja dengan sangat dahsyat. Itu Roh Kudus. Dia punya kekuatan, dia punya kuasa. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 21 dan 22. Keluaran 14, masih ini Roh Kudus gambaran di PL. Keluaran pasal 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur. Yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang kiri dan di kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Atau terjemahan lain sebagai dewala. Saudara bisa melihat Roh Kudus itu seperti angin yang adalah mempunyai kekuatan, punya kuasa yang maha dahsyat. Saat umat Israel sudah dia pimpin di tepi laut, tidak bisa lagi menyeberang. Mereka lihat ke belakang, ada bencana. Tentara Mesir sedang mengejar mereka untuk menangkap mereka dan kembalikan mereka menjadi hamba. Tetapi seorang pemimpin, itu pimpinan roh ya. Musa seorang pemimpin, di tangannya tidak kosong loh, ada tongkat. Pemimpin gereja yang baik, di tangannya harus ada tongkat, kuasa. Amin. Supaya waktu dia memimpin umat, tidak ada jalan. Dengan tongkat itu bisa ada jalan. Tuhan berkata kepada Musa, ngapain kamu ngoceh-ngoceh? Tunjukkanlah tongkatmu ke laut. Waktu Musa tunjukin, tak. Lalu dikatakan semalam-malaman hitungan jam. Tuhan menguakkan air laut itu.
Umumnya kita bilang Tuhan belah lah laut. Belah pakai apa? Kampak apa golok? Laut supaya terbelah pakai kampak apa golok? Nah, bahasa sini bukan belah seperti itu. Tetapi Alkitab katakan Tuhan menguakkan dengan perantaraan angin timur. Kalau ini adalah laut, ini tepi laut, itu angin Roh Kudus seperti herdaya raksasa ya. Dia tiup itu air dari sini. Dia tiup, air ini mundur. Dan anehnya, sebatas dia tiup air itu mundur, kiri kanan langsung jadi tembok air. Bukan coran yang dibangun beton berhari, langsung jadi tembok. Dan hebatnya dasar laut yang basah langsung menjadi. Nah, itulah kuasa Roh Kudus. Mujizat, dia hebat. Dia bisa membuat jalan di laut hanya hitungan jam. Tanya negara-negara Cina yang bikin terowongan di bawah laut. Berapa tahun dia bikin? Roh Kudus hanya hitungan jam langsung jadi. Itulah hebatnya Roh Kudus. Dia datang seperti angin supaya dia datang dengan kekuatan kuasanya. Berikut kita akan melihat dan bertanya, mengapa sesudah Yesus datang kembali, Roh Kudus itu harus datang? Kenapa? Nah, ini kita perlu belajar lagi. Ini semua hanya untuk menyelesaikan urusan dosa. Roma pasal 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Ya, kita baca bersama ya. 2, 3. Iya. Sebab upah dosa adalah maut. Manusia sudah jatuh dalam dosa dan upahnya adalah maut. Supaya maut ini bisa diselesaikan, maka Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan maut ini. Dengan cara dia harus mati di kayu salib, darahnya menjadi harga tebusan, dan orang berdosa bisa dilepaskan dalam peristiwa Paskah. Paskah itu hari Yesus mati apa bangkit ya? Bapak Ibu, Paskah itu Yesus mati apa bangkit ya? Mati apa bangkit? Ya, sudah rayain Paskah sekian banyak kali nggak tahu. Paskah itu mati apa bangkit? Ya sudah mati-matian aja lah. Yang jelas Paskah itu satu paket. Mati dan bangkit. Itu Paskah satu paket. Mati disalib, darahnya untuk menjadi harga tebus. Dia sudah menebus orang berdosa dari kuasa maut. Dan sesudah itu dia mati. Dan 3 hari kemudian dia bangkit. Yesus bangkit itu gunanya apa? Untuk mengalahkan kuasa maut. Saudara bertanya seperti apa sih Yesus kalahkan kuasa maut? Coba lihat Yohanes 11 ayat 25-26. Yohanes 11 ayat 25. Ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terus, dan setiap orang yang hidup dan tetap percaya, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat 25, ini tentang Maria dan Marta. Yang mati di sini, sebutkan, barang siapa yang sudah mati tapi percaya. Bisakah orang mati percaya? Ya, mati di sini bukan orang yang mati. Yang mati di sini adalah pengharapan bagi Maria dan Marta. Yang mati itu si Lazarus, adiknya. Harapan hidup mereka yang mati.
Orang berdosa pada dasarnya yang mati itu adalah harapan hidup mereka. Tapi tidak usah takut. Kalau sudah kita ketemu Yesus, Yesus bilang, kalau engkau percaya kepadaku, usahamu yang mati, aku sanggup hidupkan. Amin. Karena aku ini kebangkitan dan hidup. Rumah tanggamu yang sudah hancur-hancuran, hubungan yang sudah mati, percayalah kepadaku, aku sanggup hidupkan kembali rumah tangga itu. Apa saja yang sudah mati, percaya Yesus, karena Yesus dia adalah kebangkitan yang hidup. Orang yang mengalami kematian, percaya Yesus, dia akan hidup. Dan orang yang sudah hidup, puji Tuhan, Bapak Ibu saya lihat semua usaha keadaan Anda hidup, Yesus katakan, tetap percaya kepadaku, engkau tidak akan pernah apa? Mati. Tuhan pelihara semua, tetapi hidup. Nah itu urusan Yesus. Roma 6 ayat 23. Nah Roh Kudus datang untuk urusan Roma 3 ayat 23. Lihat Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah ini yang kita akan lihat. Fungsi dari Roh Kudus. Roh Kudus datang untuk mengembalikan semua kemuliaan Allah yang sudah hilang karena dosa. Yesus datang menebus mereka dari dosa, lalu menghidupkan mereka. Tapi mereka yang hidup ini belum memiliki kemuliaan Allah. Saudara akan bertanya, kemuliaan itu Allah seperti apa ya? Kalau kita nyanyi mak gampang ya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Apa? Padahal gigi lagi bangka. Amin. Gigi bengkak, muka monyong. Ku lihat di wajah. Apakah itu kemuliaan Allah? Ya belum tentu. Yang disebut kemuliaan Allah itu ada dua kata. Satu dalam kata Ibrani dipakai kata kabot atau kafot. Dua dalam kata Yunani dipakai kata doksa. Apa artinya kemuliaan dalam kata kabot, kafot? Nah kita perhatikan baik-baik. Yang disebut kemuliaan dalam kata kabot, kafot itu artinya suatu nilai kehidupan, suatu bobot kehidupan, suatu reputasi, suatu kuasa, atau kecemerlangan yang daripada Allah. Nah itu kabot atau kafot. Telah hilang bobot yang dari Allah. Nilai-nilai Allah. Telah hilang reputasi-reputasi Allah. Kuasa Allah, kecemerlangan. Itu sudah hilang. Tapi tidak usah takut. Roh Kudus akan mengembalikan semua itu. Sedangkan kata doksa itu dipakai kata kekayaan. Doksa juga artinya kebajikan-kebajikan, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan, keindahan dan kebesaran. Kata kemuliaan itu sinonimnya adalah hormat. Kalau orang disebut mulia itu pasti dihormati. Kita disebut umat-umat Allah, umatnya Allah yang besar. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bapa kita hebat di surga. Masa anaknya kok gak dihormati? Kenapa sih? Ya karena kita disebut umat Allah. Anak Allah adalah pribadi yang tidak memiliki kemuliaan Allah. Tidak memiliki. Maka puji akan nama Tuhan. Roh Kudus datang ke dalam dunia. Dia akan memulihkan kembali semua kemuliaan Allah yang telah hilang di dalam hidup kita. Kata memulihkan dipakai kata apokatistemi. Yang artinya mengembalikan pada keadaan semula. Kalau tadi kita anak Tuhan ada kemuliaan,
karena dosa hilang semua kemuliaan. Gak usah takut, Roh Kudus sudah datang 2000 tahun lalu. Dia ada sampai hari ini dan tidak kembali seperti Yesus. Dia tetap bekerja. Tinggal siapa sih yang bisa menerima dia dan dia bisa datang. Dan kalau dia sudah datang kepada pribadi itu, saya bisa percaya dia akan mengembalikan, memulihkan. Coba lihat Titus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Titus pasal 3 ayat 5. Titus, ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita Yesus, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tadi Roh Kudus memulihkan dengan cara memperbaharui. Kata pembaharuan itu dipakai kata Yunani itu anakainosis. Anakainosis yang artinya proses pembaharuan atau proses memperbaiki supaya menjadi baru. Orang Kristen yang sudah terima Yesus, dia lanjut kepada yang kedua Roh Kudus. Maka saya percaya Roh Kudus akan memperbaiki secara utuh. Kita lihat ada 4 poin dulu. Kata pembaharuan itu artinya mengganti dengan yang baru. Apa yang digantikan? Akal budi. Akal budi. Akal budi yang mana ya? Akal budi. Ya biasa akalnya ini, budinya. Nah budi itu adalah akalnya manusia batin yang disebut psuke atau pengertian. Maka ini yang akan diperbaharui. Dia akan menggantikan semua kebiasaan-kebiasaan kita yang jelek. Serta pikiran-pikiran yang jelek. Ketiga, kata pembaharuan anakainosis itu artinya dia Roh Kudus akan merenovasi, menyempurnakan bahagian kita yang sudah rusak. Dan yang keempat, perubahan menyeluruh ke arah yang lebih baik. Maka saya katakan tadi, hari raya ini bukan kita rayakan, bukan kita hanya peringati, alami. Kalau kita alami Roh Kudus, pasti akan ada perubahan dalam hidup kita. Amin. Persoalan, siapa sih yang akan mengalami hal-hal seperti ini? Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tadi dia menyertai di luar dan kalau kita sudah dipulihkan, dia akan tinggal di dalam, layak. Maka orang-orang yang layak untuk mendapat bagian daripada pekerjaan kuasa Roh Kudus, ayat 14 tadi saya senang. Kembali ayat 14. Ayat 14. Jika kamu meminta, Yohanes ya 14 ayat 15, maaf 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Syarat Roh Kudus datang kepada kita, salah satunya adalah kita harus mengasihi Yesus. Kita harus menyukai Yesus. Kita harus senang dengan Yesus. Poin kedua,
kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Firman itu kita dengar, jangan pulang hilang. Kita simpan, kita lakukan. Dan waktu kita mau melakukan tidak bisa, baru Yesus bilang gak usah takut. Kalau engkau memang mau bikin baik. Sekali lagi, kalau engkau itu memang mau bikin baik, tapi tidak mampu, maka aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos, yaitu Roh Kudus. Dan Dia itu akan menyertai engkau untuk menolong engkau, membuat engkau mampu melakukan semua firman. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita belajar tambah sedikit. Kalau Dia sudah datang, Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sekali lagi, ke dalam seluruh, bukan setengah-setengah. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam sejarah Alkitab Perjanjian Lama, Israel waktu keluar dari Mesir, tiang awan, tiang api, pertama bawa mereka ke Gunung Sinai. Di sana mereka diam selama 1 tahun, 1 bulan, 20 hari. Untuk apa? Mereka di sana menerima kebenaran-kebenaran Allah atau yang disebut hukum-hukum Allah. Dan ada 3 jenis hukum Allah yang mereka terima pada waktu itu. Pertama, yang dalam bahasa Ibrani itu disebut Azeret Had Debarim, artinya 10 hukum. Nah, 10 hukum ini intinya adalah jangan. Kalau dulu kamu waktu belum bertobat masih hidup dalam dosa, mencuri, membunuh, tapi sekarang jangan, stop. Jadi apabila Roh kebenaran datang, Dia akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran pertama adalah Azeret Had Debarim, artinya 10 hukum. Yang intinya, 1, jangan ada padamu Allah lain, jangan. Lalu kedua, sesama, jangan mencuri, jangan. Itu jangan. Maka orang Kristen yang sudah dibawa kepada kebenaran, pertama dia akan berhenti berbuat dosa yang lama. Kedua, hukum yang kedua secara garis besar adalah cugim, artinya ibadat, hukum-hukum ibadat. Bagaimana kita bisa beribadat kepada Allah yang benar. Sebab sekarang kita pusing kepala, lihat terlalu banyak di YouTube ribut soal ibadah. Yang benar yang mana sih? Kalau Anda sudah lihat pimpinan roh, sudah banyak didefinisi dalam kata militer. Satu komando. Ini lapangan terbesar. Ada 5.000 tentara, 1 komandan. Kalau dia berteriak, siap, gerak. 5.000 langsung kenapa? Siap. Kalau semua pendeta dipimpin oleh 1 Roh Kudus, tidak bikin gerakannya masing-masing. Yang satu bilang begini, yang kasihan tuh jemaat pusing. Padahal Nabi Yesaya katakan, umat itu seperti domba yang selalu condong tersesat. Apa jadinya sekarang? Bukan jemaat yang tersesat, gembalanya yang tersesat. Maka dombanya dibawa kemana? Aduh, minta ampun lah sudah. Maka Roh Kudus, Dia akan memimpin. Siapakah yang Dia pimpin? Pertama itu pemimpin gereja. Amin. Supaya pemimpin itu satu arah, satu komando. Yaitu siapa? Roh Kudus. Nah itu nyata. Nah Tuhan tolong supaya kita mengerti. Kepada seluruh kebenaran, tadi 10 hukum. 2, cugim, yaitu tata cara ibadah yang benar. 3, mishpatim, yang artinya hukum kebenaran yang mengatur bagaimana kita orang percaya anak Tuhan bisa bermasyarakat. Hukum sipil, bagaimana kita bisa hidup bermasyarakat dengan baik. Salah satu yang disebut mishpat. Tahu bahwa diri dengan benar
dan tahu memperlakukan orang lain dengan, nah itu hukum yang benar. Tahu bahwa dirilah, engkau statusmu siapa. Kalau pegawai tahu diri dong, jangan lawan-lawan atasan. Lalu kedua, tahu memperlakukan. Atasan tahu juga perlakukan bawahan dengan baik, jangan toki DP kepala, amin. Nah itu hukum yang benar. Lalu ada berbagai, dan yang terakhir saya bisa katakan kalau kita sudah dibawa kepada seluruh kebenaran, supaya tadi yang di Titus kita mengalami suatu pembaharuan. Kebiasaan, tabiat, pikiran dirubah. Yang lama menjadi yang baru. Lalu kalau Roh Kudus itu pimpin, saya sangat senang. Hasil dari pimpinan roh adalah buah roh. Buah roh. Buah pertama adalah apa? Buah roh pertama adalah apa? Ya ilah, hafal kagak gimana bisa. Kalau di dalam Galatia dia mulai dari kasih. Itu yang pertama dan tapi kalau prakteknya mulai dari bawah. Penguasaan diri. Penguasaan diri pakai kata enkratia. Ini dalam arti kuasai itu keinginan. Kuasai segala macam. Dan kalau Roh Kudus pimpin saya senang. Dia akan bawa kepada seperti Israel. Pertama kali dia bawa mereka keluar ke Rafidim. Pimpinannya Musa. Musa pemimpin. Dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi di bawah Musa ada siapa? Umat. Di Rafidim itu gak ada air. Nah kita belajar baik ya. Musa dipimpin. Bapak Gembala, Ibu Gembala dipimpin. Tapi jemaat harus ikut. Tapi celaka ketemu yang gak enak. Maka jemaat yang dipimpin ini tidak mau mengerti. Gembala yang disalah-salahin. Ngapain kau pimpin kami ke sini? Apa kamu mau bikin kami mati? Padahal kalau kita belajar pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus sengaja bawa ke tempat yang haus. Haus itu artinya ketidakpuasan. Tidak puas. Nah, kalau Roh Kudus bawa ke tempat tidak puas baru lihat. Ayo mau bikin apa kau? Maka Israel yang bereaksi apa? Bimoli. Bimoli apa sih? Bibir monyong 5 sen. Aduh, kalau sudah mengalami tidak enak monyongnya minta. Nah, dibuatnya dengan apa? Bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya tidak mau terima kenyataan. Kalau mau dipimpin Roh Kudus, ingat ya. Kalau dia bawa ke tempat yang pahit, terima dong. Amin. Jangan cuma mau yang manis. Lihat tuh sejarah Israel di padang gurun. Tidak pahit. Tujuannya apa? Supaya belajar menguasai diri. Amin. Belajar kuasai diri. Kedua, kata lemah lembut. Prautes. Yang artinya sikap menerima. Tidak balas, tidak sakit hati. Orang mau bikin apa, terima. Jangan dendam, jangan benci. Amin. Amin. Nah ini yang susah. Ketiga adalah kesetiaan, pistos. Yang artinya suatu pribadi yang dapat dipercaya dan konsistensi. Teguh, rajin. Pribadi yang dapat disebut sokong, dukung. Dan kalau Anda lihat bahasa Alkitab, ada yang disebut buah 30 kali ganda. Berapa kali ganda lagi? 6. Berapa lagi? Artinya apa sih? 30, 60, 100. Maka 30 itu penguasaan diri, lemah lembut dan setia. Itu buah yang dihasilkan untuk kita. Belajar kuasai diri. Milikilah kelemah lembutan. Dan jadilah pribadi yang setia. Kalau 30 itu sudah ada, maka akan datang yang 60. Yaitu apa? Kebaikan, kemurahan, dan kesabaran. Dengan kata lain, orang yang sudah punya menghasilkan 30 intern untuk dirinya, maka dia akan pasti bisa berbuat kepada orang lain. Dia bisa berbuat baik, dia bisa berbuat ada kemurahan, dan bisa sabar. Itu sudah mutlak. Maka Roh Kudus itu pertama kalau dia pimpin,
Dia akan menghasilkan untuk diri kita penguasaan diri. Mau belajar kuasai diri? Jemaat mau belajar kuasai diri? Ya pulang-pulang makanan sudah dimakan habis, amin. Mau terima atau ngoceh? Puji Tuhan. Kuasai diri. Contoh Yusuf. Kejadian 45 lah, cepat-cepat karena waktu. Ayat 4 dan 5. Kejadian 45. Seorang Yusuf berhasil karena punya buah roh. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf anak bawah. Tapi Tuhan percayakan dia untuk menjadi apa di sini? Menjadi apa? Untuk memelihara kehidupan. Kehidupan keluarga Yusuf. Kehidupan sebahagian orang sampai Mesir. Maka Allah pilih seorang Yusuf untuk ada di Mesir. Kata sini senang. Mendahului kamu ke Mesir. Sebelum kakak-kakaknya ke Mesir, Yusuf sudah sampai duluan ke Mesir. Caranya apa? Caranya apa? Ya puji Tuhan, dijual. Mending dijual, dia bawa makanan untuk kakak-kakaknya. Bukan terima kasih, baju dirobek-robek. Dibuang ke sumur yang gak ada air, jatuh di bawah. Aduh patah, datang musafir. Kita jual dia yuk, sesama saudara baku jual. Dijual. Saudara jadi Yusuf terima gak? Jadi Yusuf terima gak? Sakit hati habis. Tapi untuk mendahului kamu ke Mesir, itulah hodos. Cara Allah, jalan Allah. Dijual oleh kakaknya untuk ke Mesir. Harus ada penguasaan diri. Kuasai. Lemah lembut, protes, terima. Dan tetap setia. Untuk memelihara kehidupan, caranya apa? Dia sudah baik di rumah Potifar. Istri Potifar kenapa? Fitnah. Yusuf mau perkosa saya. Hasilnya Yusuf masuk ke mana? Bikin dosa enggak? 13 tahun Yusuf di penjara. Sakit hati enggak? Itulah buah Roh Kudus. Dia di penjara 13 tahun. Sampai akhirnya dia keluar. Jadi orang kedua di Mesir. Baru datanglah keluarga. Kakak yang jual dia aja sudah duk-duk. Habis kita dibantai. Habis. Tapi apa kata Yusuf? Ayo dekat-dekat dong. Gak usah takut. Gak usah takut karena kamu menjual saya. Gak usah. Justru karena kamu jual saya jadi begini. Amin. Coba kita dijual. Batal rencana Tuhan. Habis kau kita. Batal rencana Tuhan untuk kita. Yusuf juga harus pergi ke Tante Poti. Tante Poti siapa sih? Istrinya Potifar yang fitnah dia sampai dia masuk penjara. Tante Poti, terima kasih ya. Gara-gara fitnahmu aku masuk Saudara difitnah tidak bikin dosa, masuk penjara. Pakai pengacara siapa sih Pak? Berapa pengacara yang kau kumpul? Itu karya buah Roh Kudus. Diam, sabar, tunggu sampai waktunya Tuhan. Maka ada kalanya buah roh yang dihasilkan Roh Kudus itu perlu untuk kita semua. Amin. Maka Roh Kudus itu sungguh baik. Kemuliaan Allah, hormat yang sudah hilang karena dosa. Roh Kudus datang untuk memulihkannya. Saudara tidak usah gila hormat, tidak usah cari hormat. Hormat pasti akan diberikan. Asal Anda punya kabot, Anda punya kaya dengan perbuatan yang baik. Saya di kampung,
Lewat sana, Om. Sampai anjing di yayasan kalau saya datang dia, Om. Gak usah gila akan dihormati kalau kita selalu berbuat baik. Terimalah Roh Kudus dan Tuhan memberkati kita semua. Pemusik bisa tampil. Betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhir daripada kami mendengar dan menerima firman-Mu, kami sangat bersyukur karena sungguh Engkau adalah Tuhan Allah kami yang baik. Untuk kami selamat, Engkau sudah menganugerahkan Yesus bagi kami. Dan kini kami sudah percaya kepada Yesus. Kami sudah diselamatkan. Tapi kami membutuhkan kemuliaan-kemuliaan Allah yang sudah hilang dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk mengerti tentang pribadi Roh Kudus. Mampukanlah kami untuk menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus, Engkau ada untuk kami. Engkau datang dan penuhi kami, pimpin kami, kuasai kami, dan berkati kami. Kembalikanlah semua kemuliaan yang dari Allah yang sudah hilang dari kami, dan Engkau akan pulihkan itu semua. Semua kami yang sudah mendengar firman, semua kami yang sudah menerima firman, Engkau berkati kami supaya kami pulang dengan pengertian yang benar tentang firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menerima firman ini. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum terima kasih untuk Bapak ini untuk firman-Nya. Sebelum kantong persembahan dijalankan, saya minta tolong untuk Pak Agus untuk doa persembahan. Terima kasih ya Bapak. Pada siang hari ini kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau telah berikan kepada kami hikmat-hikmat-Mu, sifat-sifat kerajaan sorga ya Tuhan. Biarlah kami semua pada pagi hari ini Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini menjadi
orang-orang yang menjadi pemelihara kehidupannya Tuhan. Bapa, kami mau memberikan sebagian daripada milik kami Tuhan, untuk persembahan di tempat ini Tuhan, untuk operasional di tempat ini ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Dan kami terlalu yakin Engkau akan memberkati dengan limpah-limpahnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita angkat lagu pujian, mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur dalam segala perkara. Apa saja yang Tuhan beri selalu cukup bagiku. Jalannya tak pernah keliru, rencananya baik selalu. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Mari kita mengucap syukur dalam segala perkara. Apa saja yang Tuhan beri selalu cukup bagiku. Jalannya tak pernah keliru, rencananya baik selalu. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Terima kasih untuk persembahannya. Sekarang kita ibadah kita hari ini. Kita angkat lagu pujian El Shaddai dan nanti Bapak Pendeta Edi Budiawan akan membawa dalam doa berkat. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Impa El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Di akhir dari ibadat kami kepadamu Tuhan, semua kami umat-umatmu yang ada, kami kembali berdiri menghadap Engkau. Kami tundukkan kepala kami di hadapan-Mu, karena kami menghormati Engkau sebagai Tuhan Allah kami yang dahsyat. Dan kami percaya dalam ibadat ini Engkau sudah hadir untuk kami. Dan kehadiran-Mu sudah memberkati kami semua. Sehingga di saat kami pulang ke rumah kami akan pulang sebagai orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Berkat Tuhan tinggal sepanjang minggu berjalan dalam pribadi kami, dalam rumah-rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, toko kami, tugas kami, karier, apapun yang baik yang kami lakukan. Engkau berkati dan jadikan semua itu berhasil. Kami sehati berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Melani Awundatu. Dimanapun ia berada, Engkau juga ada bersama dengannya. Pemeliharaan penuh kasih sayang ada di dalam kehidupan Ibu Melani. Berikanlah kepadanya pundak yang mampu untuk memikul semua kepercayaan yang sudah Engkau berikan kepadanya. Roh hikmat akal budi ada di dalam kehidupannya, sehingga ia bisa menjadi pemimpin gembala kami yang baik. Kami berdoa untuk Bapak Luki juga sebagai wakil gembala yang sudah Engkau percaya untuk memimpin tempat ini. Demikian juga dengan jemaat-jemaat yang lain yang sudah menjadi pendukung, penyokong bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati semua kami. Bagi kami yang sakit,
Engkau lawat dan Engkau sembuhkan. Kami yang lemah Engkau kuatkan. Kami yang susah Engkau hiburkan. Dan bagi kami yang belum sempat hadir, ingatkan akan minggu-minggu berikut untuk kami datang berbuat bakti. Pemberian kami Engkau memberkati. Pelayan-pelayan yang sudah melayani pun Engkau berkati. Dan akhirnya kekasih-kekasih, kembalilah Engkau ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dari anakmu Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Rohul Kudus ada menyertai semua kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.